Wahyu pasal 20. Iblis dipenjarakan 1000 tahun. Ayat 1, lalu saya melihat seorang malaikat turun dari surga, ia mempunyai kunci sumur tanpa dasar dan sebuah rantai besar di dalam tangannya. Dan ia menangkap naga, ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan mengikatnya 1000 tahun lamanya. Dan melemparkannya ke dalam sumur tanpa dasar itu, lalu menutup dia di dalamnya, dan memasang sebuah meterai di atasnya, supaya ia tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa sampai 1000 tahun itu digenapi, dan sesudah itu ia harus dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Dari hal kerajaan 1000 tahun. Ayat 4, dan saya melihat tahta-tahta, dan mereka duduk di atasnya, maka kepada mereka diserahkan penghakiman, dan saya melihat jiwa-jiwa dari mereka yang sudah dipancung kepalanya oleh sebab kesaksiannya tentang Yesus, dan oleh sebab firman Allah, dan yang tidak menyembah binatang itu ataupun patungnya, dan yang juga tidak menerima capnya pada dahi atau tangannya, dan mereka hidup kembali dan memerintah dengan Kristus 1000 tahun lamanya. Tetapi sisa orang mati lainnya itu tidak hidup kembali sampai 1000 tahun itu berakhir, maka inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian di dalam kebangkitan yang pertama. Kematian yang kedua tidak mempunyai kuasa atas orang-orang ini, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan akan memerintah dengan Dia selama 1000 tahun. Kesudahan kerajaan 1000 tahun. Ayat 7, dan ketika 1000 tahun itu sudah berakhir, iblis akan dilepaskan keluar dari penjaranya. Dan ia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa yang ada di dalam 4 penjuru bumi, Gog dan Magog, supaya menghimpunkan mereka bersama-sama untuk berperang, jumlah mereka itu seperti pasir di laut. Dan mereka naik ke atas lebar bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang suci dan kota yang tercinta itu, maka api turun dari Allah, keluar dari surga dan melahap mereka. Dan iblis, yang menyesatkan mereka itu, dilemparkan ke dalam tasik api dan belerang, di mana binatang dan nabi palsu itu ada, dan mereka akan disiksa siang dan malam selama-lamanya. Pengadilan tahta putih yang besar. Ayat 11, lalu saya melihat sebuah tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadiratnya bumi dan surga lenyap, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Lalu saya melihat orang-orang mati itu, kecil dan besar, berdiri di hadapan Allah, dan buku-buku pun dibukakanlah, dan sebuah buku yang lain juga dibuka, yaitu buku kehidupan. Maka orang-orang mati itu dihakimi menurut hal-hal yang tertulis di dalam buku-buku itu, sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut serta Hades menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi, masing-masing sesuai dengan perbuatannya. Maka maut dan Hades dilemparkan ke dalam tasik api, inilah kematian yang kedua. Dan barang siapa yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam buku kehidupan, ia dilemparkan ke dalam tasik api itu.